Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Amanda Mailan Indriani, NPM 234110053 from Management Class 23A. Here, I will deliver the material for the Human Resource Manager course, namely Job Analysis and Talent Management Process. Analisis pekerjaan dan proses manajemen bakat. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami secara rinci tugas, tanggung jawab, keterampilan, serta kompetensi yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menciptakan deskripsi pekerjaan, job description, dan spesifikasi pekerjaan atau job specification yang akurat, yang menjadi acuan dalam berbagai fungsi manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan evaluasi kinerja. Dalam analisis pekerjaan, komponen utama yang diperhatikan meliputi tugas dan tanggung jawab pekerjaan, kualifikasi yang dibutuhkan, lingkungan kerja, serta hubungan kerja di dalam organisasi. Sementara itu, proses manajemen bakat adalah pendekatan strategis yang dilakukan organisasi untuk menarik, mengembangkan, mengelola, dan mempertahankan individu-individu berbakat yang memiliki potensi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Proses ini mencakup beberapa tahapan penting seperti perencanaan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen, dan seleksi individu berbakat, pengembangan keterampilan karyawan melalui pelatihan, pengelolaan kinerja secara berkelanjutan, retensi talenta dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keberlanjutan tenaga kerja di posisi strategis. Dengan demikian, analisis pekerjaan dan proses manajemen bakat saling berkaitan, di mana hasil analisis pekerjaan menjadi dasar untuk menjalankan proses manajemen bakat secara efektif. Adapun analisis pekerjaan dan proses manajemen bakat, yang pertama yaitu manajemen bakat dalam organisasi, yang kedua proses analisis pekerjaan, yang ketiga yaitu 3 metode pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu manajemen bakat dalam organisasi. Manajemen bakat adalah pendekatan strategis yang dilakukan oleh organisasi untuk menarik, mengembangkan, mengelola, dan mempertahankan individu-individu berbakat yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan potensi tinggi untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Dalam dunia kerja yang semakin kompetitif, manajemen bakat menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan organisasi karena memastikan keberadaan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Keberhasilan manajemen bakat sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk memahami kebutuhan strategisnya dan menciptakan hubungan yang erat antara tujuan organisasi dengan pengelolaan sumber daya manusia. Dengan demikian, manajemen bakat bukan hanya tentang menunjukkan dan mempertahankan individu berbakat, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu berkembang secara berkelanjutan sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan organisasi. Yang kedua yaitu proses analisis pekerjaan. Proses analisis pekerjaan dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi tugas, tanggung jawab, serta keterampilan yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Tahapan pertama adalah menentukan tujuan analisis pekerjaan, apakah untuk keperluan rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, atau pengembangan pekerjaan. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi tentang pekerjaan melalui berbagai metode seperti wawancara dengan karyawan atau supervisor, observasi langsung terhadap proses kerja, kuesioner untuk mendapatkan data dari banyak karyawan, serta meninjau dokumen terkait seperti deskripsi pekerjaan atau laporan kerja. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis informasi tersebut untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting, seperti tugas utama, tanggung jawab, keterampilan dari kompetensi yang dibutuhkan, serta kondisi kerja.
Hasil analisis kemudian digunakan untuk menyusun deskripsi pekerjaan yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab, serta spesifikasi pekerjaan yang mencantumkan kualifikasi pengalaman dan keterampilan yang diperlukan. Tahapan ini memastikan dokumen pekerjaan dapat digunakan sebagai acara resmi. Langkah selanjutnya adalah memvalidasi hasil analisis dengan melibatkan karyawan atau manajer terkait guna memastikan akurasi data. Jika ada kekurangan atau ketidaksamaan, revisi dilakukan berdasarkan umpan balik yang diberikan. Akhirnya, hasil analisis ini diimplementasikan sesuai kebutuhan, seperti digunakan untuk membuat iklan lowongan kerja yang lebih spesifik, menyusun program pelatihan, mengevaluasi kinerja, atau mendesain ulang pekerjaan agar lebih efisien dan produktif. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan bahwa pekerjaan terorganisasi dengan baik sesuai kebutuhan organisasi dan kemampuan karyawan. Yang ketiga yaitu 3 metode pengumpulan informasi dalam analisis pekerjaan. Adapun 3 metode pengumpulan informasi dalam analisis pekerjaan, yang pertama yaitu wawancara. Metode ini dilakukan dengan berbicara langsung dengan karyawan yang menjalankan pekerjaan tersebut, supervisornya atau pihak lain yang memiliki informasi tentang pekerjaan tersebut. Tahapan wawancaranya yang pertama yaitu menyusun daftar pertanyaan terkait tugas, tanggung jawab, dan persyaratan pekerjaan. Yang kedua, melakukan wawancara secara tatap muka atau daring dengan karyawan untuk mendapatkan informasi rinci. Yang ketiga, klarifikasi terhadap jawaban yang diberikan jika ada hal yang kurang jelas. Yang kedua yaitu observasi. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap karyawan saat mereka menjalankan tugasnya di tempat kerja. Adapun tahapan observasi yang pertama yaitu mengunjungi lokasi kerja dan mengamati aktivitas karyawan tanpa mengganggu pekerjaan mereka. Yang kedua, mencatat tugas, alat yang digunakan, interaksi dengan rekan kerja, dan waktu yang dihabiskan untuk setiap aktivitas. Yang ketiga yaitu ada kuesioner. Metode ini dilakukan dengan memberikan formulir kepada karyawan untuk mengisi informasi tentang pekerjaan mereka. Kuesioner biasanya berisi pertanyaan atau pernyataan terbuka atau tertutup mengenai tugas, tanggung jawab, dan kompetisi yang dibutuhkan. Adapun tahapan kuesioner yang pertama yaitu merancang kuesioner yang mencakup semua aspek pekerjaan seperti tugas harian, tanggung jawab utama, dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua, mendistribusikan kuesioner kepada karyawan melalui media cetak atau digital. Yang ketiga yaitu mengumpulkan dan menganalisis jawaban untuk mendapatkan informasi pekerjaan. That's all the explanation I can convey. Thank you. I end with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.